Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review 3 paper yang berkaitan dengan topik kami, yaitu prediksi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan data aktivitas pada LMS. Jadi di sini kita memilih judul yang pertama ada Assessment of the Level of Student Understanding in the Distance Learning Process Using Machine Learning. Yang kedua itu Passive LMS Log Data Analysis for the Early Prediction of Course Agnostic Student Performance. Dan yang ketiga yaitu Predicting Student Outcomes Using Digital Logs of Learning Behaviors. Baik, langsung saja. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Amalia dan teman saya Rachel Angelina Manurung. Yang pertama, latar belakang. LMS atau Learning Management System menjadi salah satu media utama dalam pembelajaran daring. Melalui LMS, aktivitas mahasiswa seperti mengakses materi, mengerjakan kuis, maupun berpartisipasi di forum dapat terekam dengan baik. Data-data inilah yang bisa kita analisis untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan dan tingkat pemahaman mahasiswa. Dengan menganalisis data aktivitas tersebut, dosen dapat memprediksi siapa mahasiswa yang memahami materi dengan baik dan siapa yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami melakukan review ini adalah yang pertama, meninjau dan membandingkan 3 penelitian yang relevan dengan tema prediksi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan aktivitas di LMS. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan perbedaan serta metode yang digunakan pada masing-masing penelitian. Dan yang ketiga, menarik kesimpulan tentang peluang serta tantangan penelitian sejenis di masa depan. Nah, ini adalah paper 1. Paper ini berjudul Assessment of the Level of Student Understanding in the Distance Learning Process Using Machine Learning. Jadi penelitian ini menggunakan data aktivitas mahasiswa pada LMS seperti jumlah login, partisipasi forum, pengumpulan tugas, serta nilai ujian. Metode yang digunakan adalah logistic regression dan Cummings clustering untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. Hasilnya menunjukkan model mampu mengidentifikasi kelompok mahasiswa dengan cukup akurat. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokusnya langsung pada tingkat pemahaman, bukan hanya nilai akhir. Kombinasi antara data aktivitas dan nilai membuat hasilnya lebih komprehensif. Namun kekurangannya sendiri yaitu ruang lingkup data yang masih terbatas, hanya berasal dari satu mata kuliah. Secara relevansi, paper ini sangat sesuai dengan topik yang kami angkat. Paper kedua dengan judul Computer and Education Massive LMS Log Data Analysis for the Early Prediction of Student Perform in Solving LMS Assignment. Jadi penelitian ini menganalisis lebih dari 8 juta data log dari 15.000 mahasiswa. Metode yang digunakan sendiri yaitu Decision Tree, Navier Bayes, SFM, dan Multi-Layer Perceptron atau MLP. Tujuannya yaitu untuk memprediksi performa mahasiswa secara dini, bahkan sebelum tugas atau ujian selesai dilakukan. Kelebihan utama dari penelitian ini adalah penggunaan dataset yang sangat besar dan metode pembelajaran mesin yang beragam. Namun fokusnya adalah pada performa atau nilai, bukan pemahaman konsep secara langsung.
Meskipun begitu, performa akademik seringkali berkorelasi dengan tingkat pemahaman, sehingga penelitian ini tetap relevan sebagai pembanding. Selanjutnya, paper ketiga ini berjudul Predicting Student Outcomes Using Digital Logs of Learning Behaviors. Jadi berbeda ya dengan penelitian sebelumnya. Paper ini tuh bersifat literatur review, jadi dia meninjau berbagai studi yang menggunakan data log digital untuk memprediksi hasil belajar. Dari analisis yang dilakukan, akurasi prediksi rata-rata berada di kisaran 70%, dan penulis ini menekankan pentingnya feature engineering serta etika dalam penggunaan data mahasiswa. Kelebihan dari paper ini adalah kedalaman analisis teoritisnya. Penulis tidak membahas hasil eksperimen saja, tapi juga mengevaluasi bagaimana data aktivitas LMS bisa dikombinasikan dengan metode pembelajaran mesin. Kelemahannya sendiri, paper ini tidak menguji data secara langsung ya. Jadi meskipun begitu, paper ini tuh memberikan kerangka metodologis untuk penelitian-penelitian berikutnya. Oke, selanjutnya itu ada pun persamaan dan perbedaannya. Persamaannya itu tuh ketiga penelitian ini memiliki beberapa kesamaan penting. Semua itu menggunakan data aktivitas LMS sebagai sumber utama dan semuanya menerapkan teknik machine learning untuk melakukan prediksi. Selain itu, ketiganya sama-sama berupaya menemukan hubungan antara perilaku manusia di LMS dengan hasil belajar mereka. Sementara tuh perbedaannya, eh, paper pertama tuh fokus pada tingkat pemahaman mahasiswa, terus yang kedua itu tuh fokusnya itu pada prediksi. Sedangkan paper ketiga itu bersifat review yang menyoroti berbagai metode dan pendekatan di penelitian sebelumnya. Next. Next saja, itu tadi sudah. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya itu, secara umum ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa data log LMS itu memiliki potensi besar untuk menganalisis perilaku belajar mahasiswanya. Namun, tantangan utama adalah tuh bagaimana mengukur pemahaman secara objektif, karena pemahaman tidak selalu tercermin dari skor atau aktivitas semata. Oke, next. Selanjutnya itu ada implikasi penelitian dari hasil review ini kita dapat disimpulkan bahwa penelitian ke depannya tuh sebaiknya menggabungkan pendekatan dari ketiga paper tersebut. Pendekatan paper pertama dapat dijadikan acuan utama karena berfokus pada pemahaman, sedangkan paper kedua itu tuh memberikan gambaran skala data besar, dan paper ketiga itu memberi dasar teorinya. Penelitian semacam ini itu dapat membantu dosen dalam mendeteksi mahasiswa yang kesulitan memahami materi lebih cepat. Next. Nah, kesimpulannya itu tuh ketiga paper saling melengkapi. Prediksi tingkat pemahaman mahasiswa dapat dilakukan dari data aktivitas LMS dengan machine learning. Dan yang kedua itu dibutuhkan kombinasi data, perilaku, nilai, dan interaksi. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kami mengenai review paper dengan tema prediksi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan data aktivitas pada LMS. Terima kasih atas perhatiannya.
Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.